Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kajian kita pada sore hari ini kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memasuki yaitu tema baru setelah kita mengkaji tentang pergantian tahun yang banyak menghadapi tantangan demi tantangan. Petunjuk Allah dan Rasulnya sudah saya sampaikan, maka sekarang kita tinggal tes kis saja. Mari kita coba untuk ngetes diri kita, apakah setelah kita mempelajari petunjuk Allah itu kemudian mata hati kita menjadi tajam ataukah tumpul? Bagaimana cara kita mengujinya para jamaah sekalian? Karena yang buta itu bukan mata ini, bukan mata yang kita bisa lihat ini. Di Quran dikatakan yang buta itu adalah hatinya. Nah, kalau sudah buta hati, maka orang tidak bisa memahami, karena hati itu dikatakan dalam surat Al-A'raf 179, lahum qulubun la yafqahuna biha. Hati itu untuk memahami, ya, untuk memahami apa yang dilihat oleh mata ini. Mata ini tidak akan bisa memaknai, memahami kecuali dengan hati, ya para jamaah sekalian. Maka kita akan menguji apakah mata kita, mata hati kita tajam atau tidak. Maka objek yang akan kita tampilkan, kita kaji di sini adalah tentang keindahan. Keindahan. Setiap orang mendengar kata indah itu mesti menarik para jamaah sekalian. Ya, kalau itu berupa benda ingin dimiliki gitu ya. Kalau itu berupa pemandangan ingin dinikmati dan seterusnya para jamaah sekalian, sesuatu yang indah. Maka di dalam Al-Quran kata keindahan itu dikaitkan dengan apa? Ini para jamaah sekalian, fenomena keindahan di dalam Al-Quran yang pertama tentang indahnya kehidupan dunia. Jadi kehidupannya yang indah ini para jamaah sekalian. Nanti akan ada yaitu apa? Kenikmatannya yang indah, tapi ini kehidupannya yang indah. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang cara pandang dari manusia. Ada yang cara pandangnya benar, ada yang cara pandangnya salah terhadap apa? Keindahan kehidupan dunia ini para jemaah sekalian. Cara pandang yang salah ini dialami oleh orang-orang kafir yang tidak beriman. Kalau saya menyebut orang kafir itu tidak saja orang yang tidak beragama Islam, ya para jamaah sekalian, orang muslim kafir itu juga banyak. Muslim kafir, muslim musyrik, muslim munafik, muslim fasik, muslim dolim, sudah banyak. Ya, tapi belum saya sampaikan temanya tentang apa. Orang beragama hanya formalitas. Dalam bahasa sinetron itu Islam KTP, tidak menjalankan kewajiban terhadap Allah, tidak bertakwa dan juga tidak berbuat kebaikan yang menjadi muatan daripada agama. Nah, para jamaah sekalian, salah satu tampilan dari surat Al-Baqarah ayat 212 ini saya bacakan, zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqau fawqahum yaumal qiyamati wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir. Kalau dijadikan berarti ada pelakunya ini para jemaah sekalian. Siapa pelakunya? Pelakunya adalah Allah.
Orang-orang yang tidak beriman ketika melihat tentang apa kehidupan dunia ini dijadikan indah ya di matanya ini para jemaah sekalian. Yang melakukan adalah Allah, bukan manusia. Allah ya. Karena memandang kehidupan dunia ini indah, maka apa yang menjadi konsekuensi berikutnya? Ini para jamaah sekalian, mereka akhirnya memandang hina orang-orang yang beriman. Karena orang beriman itu memiliki prinsip dalam hidupnya mengabdi kepada Allah, jadi penuh dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sementara orang-orang kafir tidak mau mengabdikan dirinya kepada Allah. Mereka hidup di dunia ini, dikatakan di dalam Al-Quran perilaku orang kafir, yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka hidup bersenang-senang, makan minum seperti binatang. Euforia para jamaah sekalian. Ya, makanya budaya sekarang bermewah-mewah itu akan menjadi cirinya nanti ya, kita pahami ini dulu. Ketika kehidupan dunia itu dijadikan indah pada pandangan orang kafir, maka orang kafir memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang beriman yang bertakwa ini akan lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Para jamaah sekalian, ketika orang memandang kehidupan dunia ini indah, kira-kira dampaknya apa? Kalau bahasa kita itu disebut dengan surga duniawi, gitu ya. Kalau sudah dunia dan duniawi sekaligus menjadi kecintaannya, dianggap sesuatu yang sangat indah, maka dijadikanlah tujuan hidupnya. Maka kalau ada orang prinsipnya yang begini, hidup ini kerja, ngumpulkan sandang pangan, papan, deposito, gelar-gelar, piagam penghargaan, sertifikat, piala-piala, numplek-plek semuanya diperbanyak. Itulah orang-orang yang sedang tertipu kehidupan dunia. Karena Allah sedang mengingatkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah kepada aku. Oh, ini kok ternyata menjadikan apa? Dunia sebagai orientasi hidupnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Kira-kira kalau orang sudah memandang kehidupan dunia indah dan menjadikan orientasi hidupnya, dampaknya seperti apa? Ini para jemaah sekalian, dampaknya. Yang pertama, orang ini akan senantiasa berburu tentang yang namanya mataul hayatid dunya, kemudian juga perhiasannya. Maka di dalam surat Hud ayat 15 sampai 16 saya bacakan terjemahnya saja. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Orang yang berprinsip hidup ini hanya ngumpul-ngumpulkan duniawi, ya, kemudian dia bekerja keras, hidup prinsipnya kerja, Allah berikan upah kerjanya 100%, tidak dikurangi sedikit pun. Artinya apa? Upah kerjanya diberikan betul-betul sempurna para jamaah sekalian. Ya. Jadi orang yang tidak memikirkan agama, tidak memikirkan ibadah, hidupnya hanya untuk kerja-kerja, oleh Allah diberikan ya upah kerjanya itu sempurna, tidak dikurangi sedikit pun. Tapi apa yang terjadi berikutnya? Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Jelas loh para jemaah sekalian, Allah sangat menghargai tentang apa? Tentang kerjanya manusia.
Wa alaisa lil insani illa masa. Manusia enggak dapat apa-apa kecuali yang dia usahakan. Dia berusaha kerja mati-matian, siang jadi malam, malam jadi siang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Sudah enggak mengerti, enggak tahu tentang waktu, full timer semuanya untuk kerja. Maka Allah berikan upah kerjanya dengan sempurna dan tidak dikurangi sedikit pun para jamaah sekalian. Sementara di akhirat dia adalah sudah terdaftar calon penghuni neraka para jamaah sekalian. Sekarang orang-orang yang beriman, yang mempunyai ketajaman mata hatinya, pasti tidak mau tertipu ini para jamaah sekalian dengan ini semuanya. Kalau tertipu kehidupan dunia, maka dia akan main-main itu tentang masalah apa? Agamanya. Ini bisa disebutkan di dalam Al-Qur'an. Saya bukakan langsung para jamaah sekalian, ya. Surat Al-An'am. Ini belum saya share makalahnya ya, para jamaah sekalian. Surat Al-An'am ayat 70. Yang usianya sekarang 70. Ini nasihat yang cukup bagus. Nih para jamaah sekalian. Dan tinggalkanlah hai Rasul orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan sendau-gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri, masing-masing orang tidak dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tuh, cukup jelas di sini para jamaah sekalian. Orang yang tertipu kehidupan dunia pasti tidak akan serius dalam urusan agama. Ya, perintah sholat saja kadang sholat kadang tidak. Perintah baca Quran, orang itu mengaku beragama Islam, punya Quran, punya, baca Quran tidak. Masya Allah. Ya, nanti akan jadi bumerang itu ya para jamaah sekalian terhadap dirinya sendiri di akhirat nanti ya para jamaah sekalian. Padahal baca Al-Quran itu loh 1 detik aja sudah bisa dilakukan itu ya. Saya sering singgung ini, orang-orang yang tidak menyempatkan membaca Al-Quran. Ya syukur-syukurlah kalau kita bisa menyempatkan one day one juz, 1 hari 1 juz. 1 huruf Al-Quran didengarkan atau dibaca, itu nilainya dicatat oleh Allah 10 kebaikan. Makanya kalau 1 detik saya katakan, masa tidak bisa dia mengatakan nun shadaqallahul adzim? Masa tidak bisa? Hanya bilang nun saja tidak bisa. Besoknya qaf, masa tidak bisa? Lusa shod, mosok nggak bisa? Sementara kalau sedang pegang HP, main game, WA, keluyuran di YouTube jam-jaman, kok bisa? Ini adalah orang-orang yang tidak cerdas spiritualnya para jamaah sekalian. Ya, ini adalah orang-orang yang mata hatinya tidak tajam. Makanya pilihannya jadi salah. Pilih menyanyi atau pilih melantunkan ayat Al-Qur'an. Ya, pilih baca Al-Quran atau baca WA. Yes. Pilih puasa, ini hari Kamis ini, pilih puasa atau pilih kulineran. Kalau malam pilih tahajud atau nongkrong pinggir jalan. Semuanya akan menjadi parameter kecerdasan spiritual para jamaah sekalian. Ya. Ini ya. Al-An'am ayat 70. Saya carikan yang lainnya lagi tentang kecerdasan spiritual, yaitu surat Al-Qasas. Muka-muka tidak lama carinya. Alhamdulillah ketemu ayatnya 60. Nah, coba lihat para jamaah sekalian. Apa saja yang diberikan kepada kamu maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya, sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Sandang, pangan, papan, pemberian Allah itu Allah sebut dengan kata mataul hayati dunya wa zinatuha. Itulah kenikmatan hidup duniawi dan itulah perhiasannya.
Sedang apa yang di sisi Allah, ampunannya, rahmatnya, ridhonya, ya, surganya itu adalah lebih baik dan lebih kekal untuk dinikmati. Allah tutup dengan kata-kata afala taqilun. Apakah kalian sudah memahami semuanya? Loh, kalau nggak paham, itu artinya apa? Buta itu. Ya, mata hatinya buta. Matanya ini nggak buta, tapi hatinya ini buta, para jemaah sekalian. Ya, ketika orang tidak paham dengan ini, apa resikonya? Ayat 61 berbahaya sekali. Ya, perilakunya seperti tadi dalam tema itu. Ya, hidup dipakai untuk apa? Bekerja saja. Ini 61-nya. Maka apakah orang yang kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik, yaitu surga, mencari yang di sisi Allah, tentunya dengan mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, lalu ia memperoleh surga itu, sama dengan orang-orang yang kami berikan kepadanya kenikmatan hidup duniawi, karena dia mencari duniawi saja, kemudian dia pada hari kiamat termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka. Pertanyaan Allah, samakah? Maka dijawab sendiri oleh Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 18, 19 sampai 20. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga adalah orang-orang yang sukses. Sukses di dunianya karena berhasil memilih yang di sisi Allah. Ya, yang di sisi Allah, rahmatnya, ampunannya, ridhonya, sampai surganya, ya, itu diperoleh dengan cara apa? Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, beribadah siang dan malam, para jamaah sekalian. Lah, apakah bekerja? Nah, ini laki-laki nggak paham. Bekerja itu juga bagian dari ibadah. Makanya Allah katakan apa? Ya, i'malu fasayarawu amalakum warrasul walladzina amanu. Bekerjalah kalian mencari karunia Allah. Allah, Rasul, orang beriman di hadapan Allah nanti akan menjadi saksinya. Kemudian ditambah lagi surat Al-Jumu'ah, fantasiru fil ard wabtahu min fadlillah. Ya, wadhkuru wa katsiran la'allakum tuflihun. Ayo bersebaran kalian semuanya di muka bumi. Ya, di kampung sendiri, di samping tetangga kampung, di dalam satu provinsi atau di luar provinsi, di luar pulau atau bahkan di luar negeri, carilah karunia Allah. Jangan lupa banyak berzikir kepada Allah agar kalian pulang nanti membawa keberuntungan. Doa Allah itu loh mengingatkan, mencari karunia Allah itu dengan bekerja. Bekerja itu bagian dari ibadah. Maka orang yang tidak paham tentang ini itu akan mengatakan begini, hidup kok hanya ibadah saja, kapan itu kerjanya? Nah, karena dia nggak paham kalau bekerja itu bagian dari ibadah juga, gitu ya, para jamaah sekalian. Ya, siang dipakai untuk bekerja, malam dipakai untuk istirahat. Maka orang yang tidak mengerti tentang ini, tentang waktu, malam dipakai apa? Untuk begadang, bahkan malam untuk bekerja. Ya, malam itu diciptakan Allah untuk apa? Istirahat. Sepertiga malam bangunlah kalian, hadir acara open house di langit. Ya itu, ya di YouTube itu. Kalau kita lupa isinya, buka di YouTube saya itu. Ya, acara tentang apa? Open house di langit. Ya, itu nanti dibuka, ketemu di situ apa yang harus dilakukan. Yang tidak mengerti malam itu dipakai dengan memaknainya dengan cara yang lain. Nongkrong pinggir jalan, begadang, semacam-macam, nggak tidur, nggak istirahat, para jamaah sekalian. Itulah yang dilakukan oleh generasi-generasi sekarang ini. Ya, generasi milenial. Untungnya ini banyak generasi mudanya juga mau ngaji ini. Ya, insya Allah lah kita doakan generasi muda ini, laki-laki perempuan ini, yang nanti akan tetap pegang agama Allah ini. Tidak mudah tertipu oleh kehidupan dunia. Oke ya, para jamaah sekalian, surat Al-Qasas 60-61 ini mengingatkan kita tentang kecerdasan spiritual kita. Siapa yang usianya 60-61 bisa dipakai ini. Saya sudah masuk 63 sekarang masalahnya. Ya, ini usia Rasulullah ini, Masya Allah ini ya. Ini para jamaah sekalian,
Kalau dia salah di 60-nya, tidak memahami bahwa yang di sisi Allah itu lebih baik, dipastikan dia akan memilih duniawi ini dan akan diseret ke dalam neraka. Nah, kita tutup para jamaah sekalian, ini kita keluar dan kembali ke sini. Nah, ini orang yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, ujung-ujungnya nanti diseret ke dalam neraka. Betul di ayat tadi surat Al-Qasas 60 dan 61 ada kaitannya dengan ini. Orang yang hanya menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya saja. Kemudian kehidupan dunia ini betul-betul dikehendaki untuk diperoleh itu dengan cepat, nggak mau lambat. Makanya kalau terjadi keinginan menggebu-gebu tentang masalah duniawi, orang sudah punya gaji, punya pekerjaan tetap, ya sudah punya rumah cukup, sandang, pangan, papan, masih korupsi. Ya, para jamaah sekalian, itu karena ingin jalan pintas. Kalau berdasarkan regulasi gaji bulanan cuma segini, kapan saya bisa kaya ini? Gak mungkin. Makanya dilakukanlah korupsi. Kadang korupsi pun berjamaah, kadang dengan cara menipu orang lain supaya bisa cepat kaya, bisnis online, sampai judi online, ya semuanya untuk kekayaan dirinya. Para jamaah sekalian, orang lain silakan rugi, yang penting saya tidak rugi. Ini yang terjadi karena orang ingin mendapatkan segera. Ya, para jamaah sekalian, bahkan sampai sekarang ini air hujan yang turun kayak seperti begini ini harus kita syukuri pada jamaah sekalian. Ya, orang-orang sekarang itu sudah mengeksploitasi sumber air, dikemas, dijual habis-habisan para jamaah sekalian. Sehingga kalau nanti pada gilirannya generasi milenial yang menjadi tua seperti kita ini, dia tidak lagi mungkin banyak mendapatkan apa yang disebut dengan sumber air. Ya, mata air semuanya sudah kering. Ya, susah mendapatkan air. Maka generasi yang akan datang yang bisa apa? Dia hanya dapat air mata. Mata airnya tidak ada. Ya, mata air habis. Yang keluar malah dari matanya. Ini air mata. Kenapa ini? Nenek moyangku dulu kok menghabiskan jatah kita. Inilah keserakahan, kerakusan, ketamaan para jamaah sekalian. Orang-orang zaman sekarang ini karena tidak pegang agama, makanya dunia diburu luar biasa. Tema kita kemarin, Rasulullah sudah mengingatkan pergantian tahun ke tahun semakin rusak itu ditandai salah satunya orang-orang pada rebutan tentang masalah dunia, ingin hidup bermewah-mewah dan menjadi orang yang kaya. Itu tema kemarin sudah kita pelajari dari pergantian tahun, zaman yang selalu lebih buruk. Salah satu tanda buruknya adalah kompetisi duniawi ini. Sampai sikut-sikutan, mungkin orang miskin pikirannya hanya sederhana, besok makan apa, tapi ada orang lain yang tidak beriman berpikir besok makan siapa ini. Ya, para jemaah sekalian, ini yang terjadi. Ya, karena rebutan apa? Keuntungan di suatu daerah, di suatu provinsi, di suatu area dan lain sebagainya. Ya, ini para jemaah sekalian, menghendaki kehidupan dunia dengan segera. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang yaitu duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Mengharapkan dunia, pinginnya itu bukan sekedar banyak para jamaah sekalian, inginnya dapatnya itu juga dengan segera. Ini balasannya. Kira-kira Allah menyegerakan enggak? Disegerakan para jamaah sekalian.
disegerakan. Siapa yang minta disegerakan? Disegerakan. Tapi Allah sudah mengingatkan itu, ya, yaitu apa? Kami tentukan juga baginya neraka jahanam ketika dia memasuki neraka itu dalam keadaan tercela dan terusir. Naudzubillah min dzalik para jamaah sekalian. Maka dari itu kompetisi duniawi itu selalu menggoncang yang namanya hati setiap orang. Hanya orang-orang beriman yang tenang, adem, ayem ketika menghadapi masalah duniawi. Orang-orang beriman, apalagi yang juga bertakwa, seringkali mengalah dalam masalah duniawi. Karena rezeki itu bukan pada seseorang atau lembaga, tapi rezeki itu adalah di tangan Allah. Maka dari itu di dalam surat An-Naba ayat 36 dikatakan, Kul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Katakan hai Rasul, Allah itu Tuhanku yang melapangkan rezeki seseorang yang dikehendaki dan menyempitkannya sesuai yang dikehendakinya. Tetapi kebanyakan manusia, mayoritas manusia tidak mengerti. Nah, inilah makanya Allah disebut dengan Ar-Razzaq, yaitu yang maha pemberi rezeki. Di surat Al-Jumu'ah, kalau waktu adzan Jumat, semua orang yang beriman ayo penuhi, tinggalkan semua transaksi bisnis Anda, ya. Ayat ini ditutup dengan kata-kata apa? Wallahu khairur razikin. Allah lah pemberi rezeki yang terbaik. Kamu tidak transaksi, kalian tutup usaha kalian, kemudian memenuhi sholat Jumat, Allah yang memberikan rezekinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Memberi rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangka. Saya lanjutkan para jamaah sekalian, menghendaki kehidupan dunia ini segera, maka semuanya diancam dengan neraka. Kemudian yang ketiga, target kehidupan dunianya apa? Ini para jamaah sekalian, orang kalau sudah kedunyan, ya, kedunyan bahasa Jawa ini ya, materialis kapitalis, maka cara berpikirnya hanya ukuran materi saja, yaitu batasnya adalah kepuasan dan ketentraman. Kadang orang itu mengindikasikan, ya, untuk bisa mencapai kepuasan hidup, ketentraman hidup, kalau sudah mempunyai kekayaan sekian, berupa rumah, istana yang megah sampai di luar negeri, harganya sampai triliunan, bukan sekedar miliaran para jemaah sekalian, triliunan. Ya, punya istana di negara lain, punya bisnis di negara lain para jamaah sekalian. Apa yang terjadi informasinya di surat Yunus 78 ini ya, 7-8. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, manusia ini kalau mati akan menghadap Allah mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Siapa yang enggak percaya dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya ialah neraka disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Nah, ini para jemaah sekalian. Makanya kalau Allah mengatakan apa? Alhaakumut takasuru hatta zurtumul makabir, ya, takasur, numpuk-numpuk harta duniawi itu tidak ada remnya. Kenapa tidak ada remnya? Karena duniawi itu tidak akan bisa memuaskan orang. Karena itu adalah mataul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang menipu. Apa ada orang ditipu itu terus kemudian puas, kemudian tentram? Ya tidak. Orang ditipu mesti gelisah dia. Gelisah, bahkan dongkol, bahkan dendam, ya, ada ketipu masalahnya dia. Nggak ada orang ditipu itu puas, itu nggak ada pada jemaah sekalian. Ya, maka dari itu ketika orang menargetkan masalah duniawi ini sebagai target kepuasan dan untuk ketentraman hidup, tidak akan mungkin terjadi para jemaah sekalian. Karena tidak mungkin terjadi, maka Allah embel-embeli kata takasur itu dengan
hatta zurtumul maqabir. Batasnya bisa ngumpul-ngumpulkan harta itu bukan kepuasan, bukan ketentraman, tapi kematian. Orang ini di tengah-tengah ketamakan, ya, di tengah-tengah kerakusannya, ya, sedang mengumpul-ngumpulkan duniawi ini untuk menuju kepuasan dan ketentraman, tiba-tiba oleh Allah dihentikan dengan apa itu? Kematian. Ini, ya, surat Takasur itu para jamaah sekalian. Jadi kalau orang berburu duniawi ini tidak akan mencapai kepuasan dan ketentraman, karena dunia ini adalah menipu. Yang bisa melihat seperti ini adalah yang tajam mata hatinya para jamaah sekalian. Maka dari itu perilakunya bisa dilihat. Maghrib itu baiknya sholat jamaah atau nonton TV. Itu sudah kelihatan para jamaah sekalian. Jumatan orang pada berangkat ke masjid, yang lainnya berangkat ke warung. Identitasnya muslim, KTP muslim, kakak muslim. Loh, ini tidak cerdas spiritualnya para jamaah sekalian. Dia sedang tertipu kehidupan dunia. Makanya kalau orang pada ke masjid sholat Jumat, kok dia malah ke warung, bahkan ada yang nongkrong-nongkrong. Pikirannya begini, mumpung sepi enak ini, ke warung nggak rame, nggak antri. Loh, pilih warung daripada pilih ke masjid. Padahal kalau dia ke masjid nggak usah ke warung. Kenapa? Yang punya warung sedekah di masjid dalam bentuk makanan. Andai kata dia sholat, dia dapat ketaatan kepada Allah, juga makan gratis. Tapi kalau ke warungnya nggak dapat sholat dan harus bayar. Loh, para jamaah sekalian, orang kadang nggak mikir sampai ke sana itu. Sekarang ini alhamdulillah ya, masjid-masjid itu kalau Jumatan itu banyak sekali orang mengambil momentum ini sebagai apa? Jumat berkah. Ya, ada sedikit yang namanya, ya, karunia Allah berbagi. Ya, makanya kadang nasi yang dibagikan di masjid itu modelnya macam-macam. Ada yang kotakan, ada yang bungkusan gitu ya. Ya memang orang membawa ini untuk ke panitia. Memang oleh panitia juga diberi keleluasan itu untuk berbuat itu. Tapi kalau menyerahkan dalam bentuk uang, kami kelola sehingga nanti bisa sama, kerdusan semua, ikannya sama gitu ya. Tapi kadang orang nggak sampai ke sana, inginnya pokoknya masak sendiri, langsung dibawa ke masjid. Makanya ada yang bungkusan, ada yang kotakan, gitu ya. Ada yang lauknya enak sekali, ini pakai sate ini ya. Sementara ini hanya pakai lele gitu ya. Ya sudahlah, karena kita ke masjid bukan cari makan kok. Kita ke masjid itu untuk apa? Ibadah, memenuhi seruan Allah kan? Ya, wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Kalau diseru segera penuhi. Loh, memenuhi ya. Kemudian kok dapat pas ikannya lili hanya sambal saja. Ya rezeki kita itu. Orang kadang melihat apa rezeki itu? Ini makanan pakai sate, pakai telur lagi, ya. Ada yang lain-lain lagi. Yang ini hanya apa? Lele sama sambal saja, sama timun saja. Orang kadang membedakan itu adalah tentang bentuk makanannya, tidak berpikir tentang berkahnya, para jamaah sekalian. Orang itu kadang makannya enak sekali, tapi makanannya tidak berberkah. Ada orang yang makan aja Masya Allah hanya nasi ketemu kerupuk sama sambal kecap. Loh, dimakan sehari-hari siang malam sampai besar, ya bisa itu nikah itu, ya bisa itu jadi pegawai itu para jamaah sekalian, padahal hanya pakai sambal sama kerupuk itu para jamaah sekalian. Karena makanan yang merupakan bagian dari karunia Allah, termasuk dapat rezeki yang lain, itu yang penting adalah nilai berkahnya para jamaah sekalian. Makanya kita kalau mau makan atau mau menikmati, punya kendaraan baru, punya uang banyak, itu Allahumma barik lana
fima rozaktana wa qina adzabannar. Yang baru nikah kok dapat istri, istri dapat suami, Allahumma barik lana fima rozaktana wa qina adzabannar. Ya Allah, limpailah berkah dari karuniamu ini, aku dapat istri ya Allah, istri yang berbarkah, istri yang tidak mengajak kepada neraka. Loh, di Quran sudah ada perempuan cantik jelita, kafiroh, yad'una ilan nar. Sementara apa kata Allah? Budak, budak ini namanya budak, ya hitam lagi, yang putih hanya bola mata dan giginya, ya. Tapi dia mukminah. Ini justru mengajak kepada mendapatkan ampunan Allah dan surganya. Pilih mana? Loh, generasi sekarang ya pilih yang ini, yang kafiroh ini. Apa alasannya? Ya Pak, ya genetika, alasannya rasional itu. Ya, saya bisa nerima itu. Jadi laki-lakinya baik, ya handsome, ganteng, perempuannya cantik, jelita, menarik hatimu. Di Quran loh dia. Cantik, jelita, menarik hatimu, tapi kafiroh. Apa prinsipnya laki-laki ini? Saya mau menikahinya, nanti dia tak Islamkan, kemudian tak ajak untuk ikut kajian di masjid ini supaya dia jadi wanita solihah. Berani menikahinya meskipun dia masih kafiro, itu hukumnya haram. Karena ingin mendapatkan dunia segera, dapat istri yang cantik sebelum direbut orang lain, berani menikahi dalam keadaan kafiro, itu hukumnya haram. Loh, para jemaah sekalian, kebablasan itu namanya, ya semangat tapi kebablasan. Ya. Ini para jemaah sekalian, maka dari itu ketika orang itu targetnya sekali lagi di sini ya, kepuasan dan ketentraman, masalah duniawi tidak mungkin akan dicapai karena duniawi itu adalah mataul ghurur, kenikmatan yang menipu. Jadi tidak mungkin orang ditipu dan ditipu terus menerus kok kemudian merasa puas, merasa tentram. Yang ada adalah gelisah. Sampai melihat tetangganya saja tiba-tiba dapat karunia yang lebih besar dari dirinya, itu bisa kebakaran jenggot loh istilahnya para jamaah sekalian. Loh, tetanggaku kok bisa loh ngerombak rumah tingkat, padahal hanya penggawaiannya tukang becak aja loh. Itu peristiwa yang menarik, itu saya kaji itu para jemaah sekalian. Tukang becak, penjaga rumah orang kaya, bisa membuat rumah tingkat. Itu heran masyarakat itu, kok iso paling ngingu tuyul ini. Wah, macam-macam tuduhannya ini. Paling ini diam-diam bisnis narkoba ini, mungkin juga ngerampok ini, macam-macam itu suudzon itu. Ini orang-orang yang apa? Tidak berpijak pada Islam, nggak boleh suudzon itu. Ya, rezeki itu kalau wayarzuqu min haitsu la yahtasib kata Allah itu, bisa saja termasuk tukang becak ini kan. Ya, jaga rumahnya orang Jakarta lama sekali berpuluh-puluh tahun. Ketika orang sudah tua ingin balas budi, apa? Tukang becak yang jaga rumahnya setiap hari itu dibangunkan rumah. Karena sudah pensiun orangnya, bangunkan rumah tingkat lagi meskipun kecil. Tingkat. Ya, masyarakat melihatnya apa? Oh, macam-macam tadi itu. Ternyata setelah diundang untuk tasyakuran, bosnya juga datang, terus kemudian apa? Memberi sambutan ya kepada bapak-bapak hadirin yang hadir ini. Saya ucap terima kasih yang mau mendatangi tentang kesyukuran kami ini semuanya. Alhamdulillah sudah selesai. Rumah ini saya bangun dengan biaya saya sendiri dan saya hadiahkan kepada bapak ini yang telah membantu kehidupan saya selama 30 tahun namanya. Masyarakat mendengar kata-kata ini melongo semuanya. Suudon-suudonnya itu memalukan dirinya sendiri. Ternyata ini dapat hadiah seperti tukang becak di Dinoyo itu yang bisa pergi haji, suami istri. Sedekahnya apa? Setiap hari Jumat becak, tapi yang naik becaknya tidak boleh bayar, karena itu aja sebagai sedekah.
dekat. Lah kalau Allah membalas itu loh, jadi pergi haji ini dua orang ini, suami istri ini tukang becak loh para jemaah sekalian. Ya, jadi banyak sekali orang bisa haji, bisa umroh. Ya termasuk saya, bukan saya ujub atau ini sombong, karena Allah sudah mengingatkan fabini mati rabbika fahadis. Kalau kalian diberi karunia Allah itu cerita-ceritakan. Ini loh karunia Allah, bukan karena kita pintar, bukan apa. Itu loh para jemaah sekalian. Ya, saya dipanggil ya Taufik datang ke Jakarta, ke kedutaan besar sudah. Nanti kita sama-sama dengan utusan Indonesia dan negara yang lain berangkat ke Mekah untuk kegiatan ini, termasuk untuk urusan umroh dan sebagainya. Lalu sampai puluhan kali saya para jemaah sekalian, gratis semuanya itu. Kalau berangkat sendiri sekarang berapa ini umroh ini? Umroh itu kalau nggak salah sekarang 46. Haji itu naik hampir 100 itu. Yang sekarang lagi rame sekali itu, naik 90%. Nah itu gimana itu? Ya, Saudi sendiri menurunkan malah Indonesia naik. Makanya jadi ramai sekarang Indonesia. Entah alasan apa yang bisa ditampilkan pemerintah. Ya, kita tidak tahu ya para jamaah sekalian, ini sedang dirembuk dan lain sebagainya. Karena saat ini memang kita lagi menuju krisis global. Di mana sekarang orang rezeki mulai berkurang, terasa sekali ini ya semuanya. Baik para jamaah, ini sudah waktunya adzan. Kurang? Ya sudah adzan ya. Ini belum selesai ini masih. Tapi memang ini apa namanya kajian mendalam ini ya masalah mata hati ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini adalah cara-cara pandang yang salah para jamaah sekalian, yang akhirnya ya tanda-tanda kesalahan itu memberi dampak yang buruk. Dampaknya 1, 2, dan 3. Kemudian kalau cara pandang yang benar seperti apa? Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang ya. Materinya saya share di ketakmiran, silakan di share, mau tahu di fotokopi monggo kerso ya. Yang penting bermanfaat semuanya ya. Setiap kajian harus ada makalahnya yang bisa kita dapatkan, entah itu melalui sharing atau melalui fotokopian. Cuma saya harapkan memang yang tua-tua, yang usianya di atas 50 tahun itu difotokopikan. Karena yang di atas 50 tahun itu melihat tulisannya sudah mulai buram. Ya, karena apa? Sulit melihat HP itu sulit. Kalau melihat tulisan lumayan lah begitu ya. Yang penting bisa targetnya bermanfaat untuk menjadi petunjuk kita semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.